Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan Senator Aceh, Bapak Abdullah Putih. Terima kasih Bapak sudah menghadiri undangan kami. Terima kasih. Dari Angkatan Muda Tanah Rencong di Jakarta. Teman-teman semua, kita Angkatan Muda Tanah Rencong yang berdomisili di Jakarta sebagai anak muda Aceh yang selalu memikirkan atau membicarakan tentang pendidikan di Aceh, karena memang pendidikan adalah salah satu jalan yang memotong mata rantai kemiskinan di Aceh. Tentu untuk mengentaskan masalah kemiskinan itu harus dibangun dulu sumber daya manusianya. Dengan cara apa? Cara pendidikan. Oke, hari ini kita teman-teman bisa langsung sedikit menanyakan ke senator kita, Pak Abdullah Putih, yang sudah hadir di hadapan kita bersama. Menurut Pak Putih, bagaimana kondisi pendidikan Aceh saat ini? Oh ya, terima kasih Saudara Fofon atas pertanyaannya dan undangannya. Saya senang diundang dan juga senang dihadapi kepada pertanyaan sekitar pendidikan. Iya. Mungkin sebelum kita bicarakan kondisi pendidikan di Aceh hari ini, yang tentu saja kondisi ini sangat dipahami oleh para penanggung jawabnya sendiri. Iya. Dalam hal ini tentu saja Gubernur, Bupati, Dinas Pendidikan di Provinsi maupun di Aceh. Tetapi saya bisa menangkap beberapa hal yang ada yang terkait dengan kondisi pendidikan di Aceh. Yang pertama, sesuai dengan otonomi khusus yang ada di Aceh, sesuai dengan UUPA Pemerintah Aceh, maka dari semua dana yang ada di Aceh di APBD, baik di provinsi maupun di kabupaten, itu luar biasa, sudah dikhususkan 20% untuk pendidikan. Dan ini tidak ada pada provinsi lain yang khusus begini. Khusus bagi Aceh ya Pak? Khusus bagi Aceh. Dan dengan begitu maka terjadi suatu suasana di Aceh bahwa artinya untuk pendanaan pendidikan di Aceh sepertinya sudah on the track, sekaligus sudah hampir mencukupi lah gitu lah. Yeah. Kalau cukup, nggak pernah cukup, Yeah. hampir mencukupi. Itu satu. Yang kedua, saya juga bangga membaca dalam 2 hari ini, ternyata USK, Universitas Kuala, itu masuk ranking ketiga dalam kapasitas dan urutan kemampuan pendidikannya di Aceh. Nah, itu juga satu yang membanggakan. Yang ketiga, kalau kita lihat para guru besar dan lulusan S3 hari ini di Aceh juga sangat mumpuni. Iya. Ya. Punya kapasitas ya Pak? Punya kapasitas. Ya. Yang keempat, pendidikan di Aceh selain pendidikan yang umum juga ada pendidikan yang sudah menjadi riwayat dan sejarah Aceh itu, jadi punya pendidikan yang disebut pesantren atau daya. Daya, iya. Nah, itu sejak saya dulu ada di Aceh, ya pendidikan daya itu sangat dikhususkan. Pada waktu itu kita urus sampai kepada lampu panjang. Lampu panjang. Lampu panjang. Boleh diceritakan ini Pak? Panjang itu istilah lain daripada penerangan. Oh iya. Panjang itu lampu bahasa Aceh itu. Jadi waktu itu kita perhatikan setiap menasah, setiap madrasah itu kita harus mendapat dana untuk penerangan listrik. Iya. Kita istilahkan dalam bahasa Aceh lampu panjang. Lampu panjang. Karena pesantren lama di Aceh itu memang nggak ada listrik. Iya dulu ya. Istilahnya kayak somprong ya Pak? Ya, semprong. Somprong, iya. Jadi pendidikan daya itu semacam wajib ya Pak? Di Aceh sebenarnya bukan wajib, memang sudah tidak bisa dipisahkan. Oh iya. Jadi pendidikan daya di Aceh itu sudah bagian tak terpisahkan dari pola pendidikan Aceh sejak zaman Kesultanan. Oh iya. Bahkan zaman dulu kita belum punya pendidikan umum, karena kita kan baru merdeka tahun 1945. 45 ya. Sedangkan kerajaan Aceh ini kan sudah berabad-abad Ya. dan selalu ada pendidikan. Raja-raja Aceh pun yang menjadi raja, menjadi ulu balang, itu kebanyakan dari pendidikan daya. Oh, iya. Jadi sangat mumpuni. Itu yang keempat. Yang kelima, hari-hari ini di Aceh juga berkembang pendidikan umum yang mulai digalakkan dan agak besar saya lihat. Mulai dari yang namanya PAUD, Taman Kanak-kanak, bahkan sampai ada pendidikan SMK. Jadi kalau saya melihat Aceh perkembangan di khusus pendidikan ini menurut saya sudah bagus.
Tapi saya tidak mau mengatakan sudah sangat bagus. Iya, iya. Kenapa? Karena memang masih diperlukan lagi beberapa hal yang nanti mungkin kita bahas ya. Iya. Bagaimana seharusnya atau sebaiknya atau selaknya atau pola pendidikan di Aceh yang bisa menjawab tantangan bangsa kita hari ini. Oh, siap. Artinya nanti ada pola tersendiri ya, Pak? Ya. Itu poin sampai poin 5, Pak ya? Ya, Tadi, Pak. ya.